Halo Bola Sporter, saya Delia Mustikasari. Saat ini saya dan teman saya, Hussein. kali ini kami dari Des Olimpik, dalam segmen analisis Olimpik, kami akan membahas Japan Open. Japan Open digelar kapan nih Husen? Japan Open tuh digelar tanggal 30 Agustus sampai 4 September di Maruzen Impact Arena Osaka, Jepang ya. Turnamen ini level 750 ya. Digelar setelah 2 hari setelah kejuaraan dunia yang berlangsung kemarin di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang juga. Nah, turnamen ini akan diikuti para wakil Indonesia yang kemarin sudah tampil di kejuaraan dunia, tapi juga ada yang baru gitu. Contohnya kayak pasangan yang kembali seperti Apriani sama Siti Fadia Silva Ramadanti. Kemarin kan di kejuaraan dunia Fadia sama Ripka ya. Sekarang mereka balik lagi bersatu di Jepang Open gitu. Nah, kalau ngeliat berkaca nih Husen dari hasil kejuaraan dunia kemarin kan ada sebagian juga nih wakil Indonesia yang juga turun di Japan Open. Nah, kita bahas nih satu persatu dari tunggal putra nih kan kemarin Anthony terhenti di perempat final lagi-lagi sama Victor Axelsen dan Victor Axelsen keluar dan jadi juara dunia. Nah, terus juga Jonathan Christie sayang banget ya kemarin waktu ketemu Chou Tien-Chen gagal padahal udah sempat memimpin juga di game pertama dan game penentuan. Ini gimana nih Husen untuk tunggal putra nih di Japan Open? Nah, di tunggal putra untuk Jepang Open besok ya, hari pertama itu kita punya tunggal putra punya 3 wakil ya, Anthony, Jonathan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo ya. Yeah. Dari ketiga pemain ini yang sebenarnya yang apes itu kemarin Chico ya, kan terhenti di babak pertama ya Mbak Del ya, sama tunggal putra pemain muda asal Malaysia ya, Ang Zeyong ya. Dia pemain pelatasnya Malaysia yang sedang diorbitin ya untuk menjadi sebagai salah satu suksesornya Malaysia lah ya, selain Lee Zizia ya. Nah, menariknya tuh Chico sama Ang Zeyong ini kan sedang sama-sama muda dan sedang diorbitkan gitu ya. Chico juga sebagai penerus suksesornya Anthony dan Jonathan dan tunggal putra lainnya ya. Diharapkan sih Chico ini juga penampilannya nggak anggot-anggotan ya Mbak ya. Soalnya kan kalau kita lihat semenjak juara di Singapura Open ya Mbak ya. Iya kan ya? Itu dia kan Malaysia Master ya? Oh, Malaysia. Malaysia. Habis itu kan Singapura Open dia tersingkir tuh ya. Di babak pertama juga kan. Sayang ya kan, padahal. Ya, ini kan berarti kan ada fenomena yang berarti kalau pemain Indonesia nih yang udah sampai partai puncak, besoknya main lagi misalnya padat jadwal, itu ya mungkin stamina turun ya. Nah, ini kan Chico kan tersingkir di babak awal kejuaraan dunia dan punya waktu yang cukup banyak ya dalam memulihkan diri untuk bertanding di Jepang Open ya. Walaupun levelnya beda sama kejuaraan dunia, tapi ya Chico diharapkan sih bisa mencapai kesuksesan ya, apalagi lawan pertama Ang Zeyong ya, walaupun dari sisi lawan juga Ang Zeyong nih nggak bisa diremehkan banget ya. Ya kan, Ang Zeyong nggak bisa diremehkan. Ang Zeyong juga mengalahkan Chico ya di babak pertama kemarin kejuaraan dunia, dan ini kan jadi catatan banget, apalagi besok pertandingan ke depan itu Chico akan melawan Kento Momota. Wah, ini kan walaupun Kento juga sebenarnya lagi kurang konsisten ya penampilannya, tapi kita nggak bisa dipungkiri kalau misalnya pemain Jepang yang nggak konsisten itu akan bangkit gitu. Misalnya kayak Akane Yamaguchi kemarin malah jadi juara ya. Iya, ini kan harus diwaspadai ya, soalnya kan mereka juga tuan rumah ya kan. Nah, ini kan Momota unggulan kedua sama lawan Chico yang bukan unggulan nih. Nah, ini gimana caranya Chico, nanti kita tunggu aja kali ya, soalnya kan kita berharap banget penampilannya konsisten ya dengan masa pemulihan yang lebih banyak dari tunggal putra lainnya ya. Terus untuk Jonathan Christie nanti akan berhadapan dengan Marcaljo Belanda ya. Mungkin dari segi catatan Jonathan Christie diunggulkan ya, tapi kalau kita lihat kemarin kan Jonathan Christie tersingkir di perempat final ya Mbak ya. Iya. Perempat final kurang beruntung banget ya, kalah sama Chou Tien-Chen ya, yang akhirnya dia melaju lawan Victor kan. Chou Tien-Chen. Nah, emang sih kalau dari segi kekuatan Jonathan tuh harusnya berpeluang bisa, sih ya? Lolos dari babak pertama. Iya, bisa banget ini. Nah, sekarang tinggal mentalnya ya. Tinggal mentalnya sama
mental dan pola permainan sih lebih di apa ya, kayak apa ya, nggak tidak melakukan banyak kesalahan gitu. Soalnya kan kadang Iya. kan kesalahan-kesalahan nggak penting gitu kayak Mm-mm. pengembalian atau servis. Itu kan kadang hal penting yang kadang aduh aduh buang-buang poin yang kadang disesalkan sendiri atau banyak gitu kan. Mm-mm. Nah, untuk terakhir nih Anthony Sinisa Ginting nih sebagai unggulan tertinggi di tunggal putra ya, unggulan ke-6 akan Iya. melawan runner up kejuaraan dunia Kun Lafut Vititsar nih. Ini nggak Ya, gampang juga ya. banget. Kun Lafut nih penuh kejutan banget nih. Pemain Suaranya Husen. Suaranya Husen. Nah, uh, ya ya. mungkin pelawang Anthony ini lebih besar akan menang ya Mbak lawan Kun Lafut Vititsar ini karena pertama kondisi fisik ya. Kemarin kan Kun Lafut juga bermain lawan Axelsen juga ada beberapa apa ya adu draft dan rally panjang gitu ya kan yang menguras tenaga gitu. Iya. Walaupun sebenarnya Anthony juga ketemu Axelsen tapi seenggaknya dia ketemunya kan di babak ketiga ya Mbak ya. Mm-mm. Tiga kan tuh nggak lolosnya kan, jadi ada jangka waktu lebih panjang juga kan. Sebenarnya kan Anthony juga setiap habis pertandingan dia selalu bilang yang penting sih setiap pertandingan tuh pemulihan dirinya lebih baik gitu. Dan kalau kita dari segi permainan pun kemarin lawan Axelsen dia juga nggak ada apa ya, ada kesalahan-kesalahan yang terlalu serius gitu emang karena jangkauan Axelsen yang emang lebih luas di Emang lebih lapangan bagus karena ya. ya postur tubuhnya yang hampir 2 meter itu unggulnya emang nggak apa ya nggak main-main gitu kan. Jadi sebenarnya yang ditakuti Axelsen tuh dari segi endurance dan jangkauannya dia tuh lebih luas gitu kan, kayak bola-bola pengembaliannya kemarin kalau kita lihat di final aja Kun Lafut aja udah ngasih smash tuh yang sebenarnya harusnya masuk gitu tapi bisa didapetin kan sama Axelsen Iya. dikembalikan lagi sampai Kun Lafut aja bengong gitu sampai ketawa kan, ada cuplikannya dari BWF kan. Berarti kan ini emang apa pemain kita sebenarnya kurangnya mungkin dari postur tinggi ya kemarin Iya. kurang beruntung ya Mas Anthony ya. Jadi tunggal putra tuh berpeluang tiga-tiganya sih diharapkan lolos dari babak pertama, tapi tantangan berat sih di Ciko nih ya Mbak ya. Iya. Sama Ginting maksudnya, sama Ginting. Mungkin kita masuk ke tunggal putri nih Mbak ya. Tunggal putri gimana nih Mbak? Kan ada salah satunya wakil Gregoria ya Mbak ya. Gregoria kan sekarang lagi berusaha untuk mencapai performa terbaik ya, karena waktu kemarin kan yang katanya dia sempat curhat itu dia setelah juara dunia juara dunia junior terus naik ke level senior belum mendapat hasil yang bagus ya. Nah tapi dia waktu udah 2 kali ya udah pernah ngalahin anak Kane Yamaguchi itu 2 kali itu sebenarnya permainannya dia tuh sudah mulai performanya udah mulai baik, karena kunci dari permainan itu dari secara mental ya, dari mental. Kalau memang dia udah yakin dengan kemampuannya, lawan yang siapapun yang dia hadapi itu dia bisa hadapi gitu, strateginya tuh bisa berjalan. Tapi nah untuk tantangan di Japan Open ini dia nanti kan ketemu Yvonne Lee dari Jerman ya. Memang kalau dari catatan Gregoria itu unggul karena dari 2 kali pertemuan dia selalu menang. Tapi lagi-lagi kan ini turnamen yang levelnya cukup tinggi ya, super 750, dan pemain yang ikut itu bukan pemain yang peringkat-peringkat dari kualifikasi ya. Jadi pemain yang sudah masuk 32 besar dunia gitu. Jadi itu sekarang tuh tantangannya bagaimana mereka di lapangan tuh mengatasi mungkin kan kendala-kendala non teknisnya mungkin dari shuttlecocknya, dari kondisi lapangan. Nah, tapi sekarang secara mental tuh bagaimana sih dia mengatasi bahwa pertandingan ini penting buat dia dan jangan sampai dia lengah gitu, karena sekarang itu kalau misalnya lengah sedikit itu kita bisa cepat berubah, dan kayak Akane Yamaguchi kemarin kan yang dia sempat kalah dari Gregoria terus akhirnya dia bangkit bahkan bisa mempertahankan gelar di juara dunia. Jadi ini kesempatan buat Gregoria unjuk gigi, walaupun mungkin memang dia ya paling nggak bisa melewati babak 1 dan kedua, dan kalau sudah di tempat final menurut saya udah nggak usah mikirin ini deh, udah nggak mikirin beban atau apa, yang penting dia bisa tampil dulu dengan maksimal, karena kalau udah permainannya sudah maksimal walaupun kalah itu bisa jadi evaluasi ke depannya tuh, oh ya tinggal 1 langkah lagi nih untuk bisa ngatasin kayak gitu. Nah karena memang satu-satunya jadi mungkin ya jangan jadiin beban lah walaupun cuman sendirian di tunggal putri. Jadi menurut saya sekarang ya kalau memang sudah ada masa rehat dia untuk
merenungkan diri apa yang menjadi kekurangan dia, terus apa yang menjadi masalah dia, menurut saya harus bisa diatasi karena kan punya modal nih kita Kabid Binpresnya Reoni Mainaki yang pernah mengantar pemain-pemain tunggal putri Jepang walaupun dengan postur yang tidak tinggi ya kayak Akane Yamaguchi, Nozomi Okuhara kan secara postur tidak tinggi ya tapi mereka tetap bisa ulet gitu strategi-strateginya main di netnya terus karena kalau jangkauan mungkin tidak bisa ya jadi mereka bermain di permainan shuttlecock di adu-adu shuttlecock di depan net gitu ya dan di Gregoria secara postur kan tidak terlalu pendek juga ya pas lah maksudnya tidak terlalu tinggi tidak terlalu pendek jadi sekarang tinggal atur main strategi aja ya kalau menurut saya. Nah sekarang nih yang menjadi tantangan itu untuk ganda putra ya karena untuk ganda putra kan ini ada Marcus Kevin ya salah satunya. Marcus Kevin kan secara catatan dia udah 3 kali menang di Japan Open. Jadi 2017 sampai 2019 dia hat-trick di Japan Open. 2020, 2021 Japan Open tuh nggak digelar karena pandemi. Nah sekarang sih menurut saya ini gimana ya unjuk gigi karena kan kemarin kan ada yang bilang kok Kevin permainannya ya memang sih Marcus yang cedera dan Marcus turun berat badannya tapi Kevin juga performanya juga tidak menunjang Marcus juga jadi tetap sih ada kritikan tapi memang itulah beban bagi pemain yang berada di peringkat 1 dunia gitu. Kita masih ada yang lain nih kayak Fajarian nih gimana nih kemarin kan sayang banget padahal kan kalau berharap mereka masuk final mungkin ceritanya lain ya di kejuaraan dunia kemarin karena memang dia yang diharapin dapat gelar itu gimana nih Husein nih untuk ganda putra lainnya nih. Ini ganda putra harusnya peluangnya juara lah ya podium tertinggi harusnya ya. Ini kan kemarin setelah kandas di kejuaraan dunia, sebenarnya kan nggak tahu ya kalau pandangan orang beda-beda. Kalau runner up tuh menurut saya bukan juara ya Mbak ya. Iya. Maksudnya bukan ya catatannya beda. Ya. Bahkan poinnya tetap lebih gede juara kan ya. Iya. Kan kita para ganda putra ini kan banyak banget potensi mudanya ya. Terus yang kedua kita lihat kayak ada pasangan terlepas dari Marcus Kevin yang peringkat 1 tapi penampilan lagi kurang konsisten. Kita punya ada Fikri Bagas juara All England ya kan, Fajar Alfian yang sudah punya 3 gelar juara ya tahun ini, Ahsan Hendra, terus juga Leo Daniel yang kemarin menang di Singapore Open ya. Ini kan semuanya sebenarnya potensinya untuk lolos dari babak pertama ada nih Mbak, ada banget gitu kayak Marcus Kevin lawan pertama kan main Wei Chong sama Kai Wunte dari Malaysia. Dia kan pemain unggulan yang rata-rata kalau saya kira sih kalau masuk Kevin di rata-rata di atas kertas tuh kalau lawan main pasangan non unggulan itu bisa ngelewatin ya Mbak ya. Tapi kalau mereka kemarin juara Taipei Open loh itu yang Mancong sama Kai Wunte ini. Nah iya, saya sih ngeliatnya kenapa bisa pede gitu ya. Saya prediksi karena pertama biasanya kan kalau Kevin Marcus kalah gitu, biasanya motivasinya tinggi balik lagi gitu. Kenapa? Karena dia untuk lewatin babak pertama rata-rata lolos gitu, walaupun meski lawannya sang juara gitu. Emang nggak bisa dipungkiri ini dua pasangan Malaysia ini juga bisa kasih kejutan. Tapi sih saya sebagai pendukung setia terhadap pasangan ganda putra walaupun terlepas dari penampilannya, saya yakin sih untuk babak pertama gitu untuk melewatin sekalipun gitu sosoknya seorang juara di beberapa turnamen sebelumnya, itu saya yakin ada gitu kemampuan dari pasangan unggulan dari Merah Putih ya Mbak ya. Kalau pemain non unggulan mungkin kayak Leo Daniel gitu mungkin bisa jadi pertanyaan gitu karena kan kita lihat mereka masih cari pengalaman kan. Tapi kalau untuk yang sudah banyak pengalaman kayak Marcus Kevin, saya kira sih untuk menangani pasangan Malaysia yang non unggulan ini saya kira harapannya ada ya. Jadi walaupun kemarin kan juara Taipei Open kan pasangan Malaysia ini, tapi saya kira untuk menghadapi pasangan unggulan seperti Indonesia saat ini, Marcus Kevin, mereka sih kena mental ya harusnya kan kayak unggulan kan deg-degan. Kayak contohnya kemarin kan Ahsan Hendra yang lawan pasangan Aaron Chia di final aja sebenarnya tuh banyak tuh media Malaysia yang mewaspadai kekalahannya lagi karena kan
kedua pasangan Malaysia ini kan si Aaron sama Soh Woyik ini kan ditakut-takutin kayak mereka rata-rata cuma nyampe semifinal kan. Iya. Apakah kutukannya akan berlanjut kan gitu kan. Nah, itu kan udah karena kan lawannya Ahsan Hendra yang sedang lagi performanya lagi konsisten gitu, walaupun ujung-ujungnya mereka yang nggak dipungkiri kalah mungkin karena kecepatan, karena faktor usia kan, dan lagi-lagi seperti itu kan kita nggak bisa berharap lebih juga, walaupun sebenarnya tuntutan untuk jadi juara tuh emang harus ada gitu. Nah, untuk Fikri Bagas nih kemarin kan di kejuaraan dunia juga sayang banget ya Mbak. Iya, padahal Harusnya bisa kan ya. iya tersingkir di babak pertama ya. Sayang banget ya. Sayang Enggak, banget. dia Sekarang sebenarnya ketemu. dapat bye sih di babak kedua ya jadinya. Kan Oh kemarin iya pada iya. dapat bye ya. Sorry, Ganda Ganda Putra. Putra. Iya, Ganda Putra. Iya. Ganda Putra kan baik semua ya. Ibaratnya babak kedua ya. Sorry, babak kedua itu dia gugur nih Bagas Fikri. Ini sangat disayangkan banget. Padahal kan salah satu kemarin kan Leo Daniel nggak ikut ya. Bagas Fikri berarti ya pasangan mudanya selain Fajarian kan. Dapat undangan itu Fajarian ya. dapat undangan yang harusnya bisa memanfaatkan kesempatan ya. Tapi mereka kalah sama pasangan Skotlandia gitu. Lewat 3 game. Iya, lewat 3 game gitu. Pertama sih padahal udah bagus gitu kan, udah menang di game pertama, tapi di game kedua dan ketiga malah kecolongan gitu. Nah, ini kan pelajaran penting gitu, pasangan Skotlandia yang sedang berjuang gitu untuk bersaing masuk ke peringkat papan atas dunia, harus bisa menaklukkan pasangan muda kita gitu, juara All England gitu kan, Bagas Fikri. Nah, untuk itu makanya nih Bagas Fikri harusnya pembuktiannya harusnya kemarin ya Mbak ya. Soalnya kan beberapa turnamen sebelumnya juga turnamen sebelumnya kan juga tersingkir lebih cepat gitu, nggak nyampe semifinal atau perempat final kan. Harusnya pembuktiannya dari kemarin gitu. Mungkin harus ada dorongan ya dari pelatih bahwa nggak boleh kecolongan lagi nih di babak awal. Sebenarnya kalau walaupun pasangan unggulan ya masuklah rambut medali lah di semifinal ya kan. Sengaja kan untuk target tinggi itu kan sebenarnya untuk memotivasi ya, karena kan kita juga nggak bisa bergantung sama Marcus Kevin dan Ahsan Hendra yang di peringkat atas ya, 3 besar dunia ya, atau Ahsan Hendra Fajarian ya yang udah masuk peringkat 5 kan baru-baru tahun ini. Nah, kita kan nggak bisa bergantung semuanya, kalau bisa kita dominasi kan. Nah, ini kan saatnya gitu buat Bagas Fikri untuk menunjukkan diri bahwa ya mereka bisa lah meraih medali gitu. Untuk Ahsan Hendra ini akan bertemu lawan sulit ya Mbak ya. Ini pasangan Korea Kang Min Hyuk. Iya. Se Seung Jae itu pasangan Korea Selatan yang memiliki catatan memiliki dua kemenangan ya atas Ahsan Hendra ya. 2 kemenangan itu di Indonesia Master sama Korea Open ya. Nah, ini kan berarti tantangan banget nih, padahal kan pasangan Korea ini bukan unggulan dan juga punya pengalaman mengalahkan Ahsan Hendra. Ini menarik nih sebenarnya kalau dari sisi target sih, maksudnya untuk melewati babak pertama memang ujian banget gitu ya. Apalagi kemarin Ahsan Hendra sudah sampai ke partai puncak lawan pasangan Malaysia. Kita nggak tahu nih sebenarnya kabar terkini dari kondisi Ahsan Hendra, meskipun kemarin Mbak Ahsan udah bilang bahwa alhamdulillah gitu perjalanan dengan baik, berarti mereka nggak kenapa-napa. Tapi kita nggak tahu nih nanti jelang persiapannya latihan lagi tuh ada kondisi yang harus dicermati kan, mungkin dari kaki atau tangan kan kita nggak tahu nih. Mungkin persiapannya harus lebih matang lagi karena dari segi usia mungkin jangan terlalu capek-capek kali ya. Harus bisa jaga stamina-nya ya. Iya, karena kan kecuali untuk yang yang belum kemarin kayak Leo Daniel kan nggak main ya, mungkin harus lebih maksimal. Kalau Ahsan Hendra untuk pemantapan lagi kali ya. Pemantapan lagi latihannya. Mungkin ya kita doakan aja nih lolos nih, walaupun dari segi catatan mereka Ahsan Hendra belum pernah menang ya. Kita doakan yang terbaik aja. Untuk Leo Daniel nih, pasangan juara Singapore Open akan melawan Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Ini berat juga banget nih. Gampang, ya. Ini unggulan kedua Jepang, tuan rumah, terus juga juara dunia tahun 2021 ya Mbak ya. Iya. Ya. Walaupun kemarin di kejuaraan dunia kemarin tersingkir ya gitu, gagal jadi juara. Sekarang Takuro Hoki dan juga Kobayashi ini berpulang bakal
mendulang kesuksesan ya kalau kita lihat ya. Maksudnya di babak pertama ini bisa-bisa juga mendepak Leo Daniel. Tapi kalau kita lihat dari catatan Leo Daniel sendiri, ini dua pemain yang ditakuti gitu. Apalagi Daniel kan dianggap tuh punya pemukulan semester pukulan, ya pukulan terkeras setelah siapa Praven Jordan ya. Nah, itu kan mungkin bisa jadi apa ya? Takut-takutin pasangan Jepang ya. Buat pasangan Jepang juga buat wah nih Daniel, walaupun kita nggak tahu nanti cara pasangan Jepang nakukin gimana, tapi itu modal penting ya buat Leo Daniel, pasangan muda yang kemarin juara, apalagi rehat, maksudnya punya waktu nggak ikut kejuaraan dunia, bisa berjuang memenangkan babak pertama ini. Lagi juga Leo Daniel kan setelah sebelum Singapore Open juga sudah menunjukkan diri sebagai salah satu talenta pasangan muda dari pelatnas ya. Selain Bagas Fikri, ya sebenarnya kan kalau dari sisi kemampuan Fikri Bagas dan Leo Daniel itu sebenarnya sama ya, tapi kan ini kan baik lagi dari permainan di lapangan ya. Sebenarnya yang konsisten itu lebih tinggi Leo Daniel ya Mbak ya. Leo Daniel tuh untuk melewati babak pertama. Kalau Fikri Bagas kalau England tuh mereka tuh kayak kurang gitu. Ini kan butuh jadi pembuktian aja ya bagi mereka ya. Nah ya Leo Daniel kayaknya untuk harapan untuk lolos ini 50-50 nih feeling saya. Tapi untuk dukung sih pasti saya berharap mereka lolos sih. Karena kalau mereka lolos berarti menyingkirkan salah satu hambatan-hambatan unggulan yang tuan rumah nih. Oke, kita bisa berlanjut nih Mbak ke ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu dan Fadia ya, serta Ana Tiwi. Nah ini dua pasangan ganda putri yang akan mewakili Indonesia. Nah peluangnya gimana nih Mbak menurut Mbak Adelia nih? Kalau saya sih secara umum kalau memang catatan kayak rekor-rekor itu kan kayaknya kayak lebih sekedar statistik ya. Tapi kalau secara umum kalau Apriani sama Apri sama Fadia ini kan kalau bisa dilihat dalam trennya tuh lagi positif ya, setelah baru dipasangin waktu di SEA Games, terus performanya tuh bisa ngeraih gelarnya tuh dengan cepat gitu. Malah kemarin Malaysia Open juga dapat gelar. Jadi secara umum saya ngelihat kalau ganda putri ini juga Ana Tiwi itu juga punya potensi, cuma kadang kalau memang secara kemampuan juga dibutuhkan ini juga ya, kayak hoki gitu ya, kayak kemarin kayak contohnya kayak Ahsan Hendra dengan pengalaman udah banyak, terus ketemu Fajarian. Nah Fajarian kayaknya belum beruntung nih di turnamen besar. Nah kalau Apri Fadia mudah-mudahan kayak hokinya sudah ada, performa mereka oke, dan kalau dari segi fisik juga mereka cukup mumpuni ya dibandingin ganda putri yang ada di pelatnas ya. Terus kalau Ana Tiwi kayak mereka bisa adu drive kekuatan juga ada, cuman kayak kurang beruntung gitu. Jadi kayak strategi mereka tuh bisa cepat kebaca lawan. Jadi menurut saya kalau Ana Tiwi perlu bagaimana mereka ngatasin strateginya kalau misalnya ketemu lawan tuh, ketika lawan udah ngebaca mereka harus bisa cepat mengantisipasi, karena seringnya tuh mereka cuman main rally terus akhirnya lengah sedikit ya misalnya nyangkut net lah atau pukulannya keluar. Jadi karena ini lawan yang ditemunya kan belum pernah ketemu ya, karena ini turnamennya level tinggi, jadi ini kayak hitungannya kayak Apri Fadia pasangan baru, terus Ana Tiwi juga baru ikut turnamen besar tuh baru tahun ini ya, karena mereka kan kemarin masih ikut pertandingannya masih level bawah, terus sekarang udah mulai ikut kan kayak Indonesia Open, terus sekarang udah All England udah masuk All England juga, terus sekarang di Japan Open. Nah kalau untuk ganda campuran saya ngelihat masih perlu perlu PR banget gitu loh, kayak nanti Rehan sama Lisa tuh sebenarnya kemampuannya tuh tidak kalah, cuman kayak untuk sentuhan air mereka masih kurang tenang gitu. Jadi strategi yang udah disusun saat latihan dan saat pertandingan itu, kalau dengar dari kemarin dari omongan pelatih itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kalau saya lihat sih mudah-mudahan mungkin yang peluangnya tinggi itu ada Rinov sama Pita ya.
karena ketemu pasangan Jerman ya. Karena kalau secara peringkat tuh kita lihat Rinov kita unggul. Cuman sekarang kita lihat aja sih gimana mereka konsistensinya, karena kan mereka satu-satunya ganda campuran di pelatnas yang peringkatnya tertinggi untuk sekarang. Hmm. Nah, kayak gitu mungkin secara umumnya pembahasan soal setiap sektor begitu. Nah, kalau dari Husen gimana nih? Apa dari semua sektor ini ngedukungnya siapa nih? Eh, untuk bisa ya minimal banget sih lolos ke final nih Husen. Saya sih berharap tunggal putra ya, walaupun sebenarnya tunggal putra yang berharap lolos ke final ya. Kalau untuk tunggal putra tuh kayak Anthony gitu, karena kan gregetan banget gitu. Anthony tuh sering banget kehadang sama Axelsen gitu kan, berulang kali gitu kan, kadang sama orang yang sama gitu. Itu kan kadang kita gregetan gitu, sangat disayangkan Anthony itu, apalagi terakhir yang menang di Singapura ya Mbak ya. Itu juga karena nggak ada Singapura kan, Excelsen ya. iya, maksudnya kan dia tuh senang banget gitu akhirnya meraih juara. Kan tantangan terbesar dia tuh sebenarnya ngalahin Axelsen gitu yang mendominasi dari awal tahun ini kan. Kemarin ada tiga gelar Super 1000, juara Olimpiade, terus sekarang kejuaraan dunia kan. Sebenarnya kan ini orang dari mana gitu ya, nggak capek-capek gitu kan. Nah ini kita tuh berharap Anthony tuh bisa lagi menunjukkan diri gitu. Kalau pelajaran pentingnya kan sebenarnya kan kemarin dia bilang soal kenapa sih kalah dari Axelsen, sebenarnya emang permainan Axelsen yang lebih baik gitu. Kalau kita lihat juga sendiri pun permainan Anthony juga nggak buruk-buruk amat ya kan. Kalau sama-sama kita nggak mau apa ya, nggak malas kesana kemari kan, emang cepet gitu kan. Cuma emang mungkin kurang beruntung aja gitu loh. Kalau di segi permainan sih udah mantep gitu kan, kayak permainan bola menyilangnya nggak kalah kan. Emang Axelsen ini jangkauannya lebih luas gitu. Jadi saya jagoin tunggal putra nih yang lolos tuh Anthony gitu sampai final gitu, nggak terjebak lagi sampai semifinal atau perempat final gitu lah. Ya. Iya. Saya sih Kalau ganda dukungnya putra sih Fajarian nih. Saya dukungnya ganda putra. Fajarian sama satu lagi biasa Fadia sama Apri. Oke, Karena mantap secara lah. mental Ditunggu banget ya. mudah-mudahan secara mental kayaknya mereka tuh kayak oke lah, nggak yang terlalu goyah gitu kan. Kalau Marcus Kevin kadang mungkin karena baru pulih jadi masih ragu-ragu, tapi kan harusnya catatan mentereng mereka di Japan Open tuh harusnya jadi motivasi. Cuma saya tuh pengennya ada juara baru lah, karena Fajarian nih kayaknya belum hoki nih di turnamen-turnamen besar karena masih Super 500 sama Super 300 kayak gitu. All Indonesian final lah ya di ganda putra lah ya Mbak ya. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Jadi harus waspada juga sih, walaupun kemarin Chiasso menang ya, mudah-mudahan ya udahlah, itu anggap saja itu sudah di kejuaraan dunia. Tapi dari Japan Open kan kita mulai dari nol lagi, dan semuanya tuh masih mungkin ya bisa berubah gitu. Oke, Bola Sporter, pembahasan dari kami ini untuk Japan Open sekian. Babak pertama jadi digelar 2 hari, itu mulai jam berapa ya Husen? Mulai pukul 8 ya. Jadi 8 pagi disiarkan di iNews dan Sport TV ya. Tapi kayaknya kalau nggak salah nih, kalau di TV tuh mulai perempat final ya sepertinya. Tapi belum kita cek lagi ya. Tapi nanti kalau belum bisa lihat juga di turnamen software ya. Nah, buat Bola Sporter channel BWF juga ya Mbak ya. Channel BWF juga kayaknya disiarin ya. Karena ini turnamennya lumayan gede ya. Oke, nah jangan lupa Bola Sporter simak, jangan lupa simak perkembangan berita-berita olahraga di baik bulu tangkis, sepak bola dan lainnya di bolasport.com. Bisa dilihat juga di channel YouTube-nya, di Twitter dan juga di Instagram. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya Husen, biar bisa tahu berita-berita terbaru, hasil-hasil pertandingan juga, dan ulasan-ulasan menarik dari bolasport.com. Saya Delia Muskasari dan rekan saya Husen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di analisis Olimpik berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.